Oke, perkenalkan, nama saya Cecep Komeni. Saya tinggal di Kampung Anyar, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kebetulan kita lagi berada di farm koi Bogor, farmnya tradisional. Jadi di sini kita mengembangkan koi tradisional dibesarkan melalui sistem, bisa kita lihat ini tradisional, tidak menggunakan sistem filter, tidak menggunakan media-media yang bisa mencapai mahal. Karena sistem kita adalah memangkas operasional serendah mungkin, meningkatkan margin setinggi mungkin. Boleh kita lihat di sini, kenapa ikan ini bisa tumbuh besar dan kenapa bisa memangkas operasional serendah mungkin. Yang pertama kita harus tarik garis besar untuk di ikan ini. Ikan ini adalah hewan berdarah dingin. Dia bisa dikembangkan di tempat-tempat lebih ke panas, gak tropis kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghemat pakan agar lebih produktif, besarnya lebih cepat. Karena kalau kita di tempat yang dingin itu harus menggunakan pakan-pakan yang agak mahal dan menggunakan mesin-mesin penghangat, ada heater, ada pendingin segala macam. Setelah kita menganalisa, ikan ini bisa dikembangkan tidak menggunakan filter dan macam-macam alat-alat mesin yang lainnya yang mungkin orang lain sudah menggunakan. Kenapa bisa seperti itu? Di sini kita uji sampel menggunakan habit. Habit itu kebiasaan dari anakan. Jadi kalau anakan yang memang dari kecil tidak menggunakan filter, tidak menggunakan aerator, itu minimal sampai besar dia bisa bertahan seperti ikan-ikan yang ketika nggak ada listrik, nggak ada bantuan mesin, dia tetap hidup dan tumbuh besar. Dan bisa kita lihat contoh ini adalah contoh setelah kita membreeding. Membreeding itu memijahkan yang tadinya indukan, setelah masa bertelur kita keluarkan 3 hari menjadi telur. Setelah 3 hari dia netes menjadi anakan jarum. Durasi 14 hari dia harus dipindah ke tempat tempat lahan pembesaran, itu menggunakan media lumpur. Tujuannya untuk apa? Mempercepat pertumbuhan. Karena pertumbuhan akan berbeda di tempat beton ini dengan tempat lumpur. Kenapa seperti itu? Contoh, secara logika adalah kalau kita tebar pakan di tempat beton, ketika nggak dimakan, itu pakan itu akan lebih ke amoniak dan racun. Jadi pertumbuhannya nggak akan maksimal. Sedangkan di sawah itu di lumpur, ketika kita kelebihan makan, pakan itu turun ke bawah, itu minimal diurai kembali dan menjadi makanan baru, mungkin jadi ganggang, mungkin jadi makanan yang bisa memperkuat warna, grow dan menghasilkan cacing dan plankton. Kebetulan kita sedang ada di farm tradisional. Ini adalah tempat pusat transaksi kita dan tempat riset kita. Nah, kalau mau lihat tempat pembesaran kita, yuk kita lihat. Saya ajak kamu akan ke tempat persawahan. Walaupun warnanya operasionalnya nanti semakin mahal. Begitu. Tapi pinggiran di sini plastik. Ini ya. Udah stop pinggir loh. Oh iya itu. Oh iya. Ini bagus tuh. Panjang. Solusinya mana? Kali. Nah, ini bisa diangkat nih. Buat trik naikin warnanya gimana Om? Jadi di ikan ini kita tarik garis besarnya, di dalam kulit koi bisa menghasil warna merah, warna kuning, segala macam warna. Itu di dalamnya ada pigmen kayak penghasil warna lah, kromosom. Jadi kalau kita mau kayak kita lah, kalau kita kekurangan vitamin C, kita akan sariawan. Gimana caranya nalangin ngobatin sariawan? Kita minum vitamin C, makan jeruk-jeruk yang mengandung vitamin C. Begitupun di ikan. Kalau dia warnanya mulai memudar, kita harus memberikan kandungan-kandungan
protein apa yang dibutuhkan untuk warna. Jadi warna itu macam-macam, bisa dari sayuran, dari wortel, tomat, sayuran-sayuran lah, semangka. Jadi hal-hal yang kebetulan kita farm tradisional, jadi kita menggali potensi tradisional tapi menghasilkan kualitas warna yang luar biasa bagus lah. Kalau untuk badan, kita ngambilnya gen keturunan. Gen keturunan itu apa? Jadi kalau indukannya 30 cm udah dipijah, itu anakannya pun kayak mustahil untuk menjadi 60 cm. Jadi kita indukannya harus besar. Nah, di situ ada teknik-teknik untuk breeding. Kita bikin formasi jantan ini, betina ini menghasilkan warnanya apa, sampai menghasilkan nanti besarnya ngikut induknya si betina, warna ngikutin si jantan. Iya. Jadi hasilnya kita kolaborasi. Makanya setiap breeder itu beda-beda hasil akhir dari breedingnya, berdasarkan kemampuan breedernya masing-masing beda-beda. Sebenarnya kita lagi ngembangin produk-produk apa ya, pakan buatan. Terus intinya kalau untuk menghasilkan warna dan untuk grow itu harus sering-sering kita mencoba, karena dari mencoba itu kita akan nanti bisa menentukan hasilnya. Jadi intinya selain tadi sayur-sayuran, terus pakan-pakan yang lain, ini kita harus memberikan pakan-pakan yang sealami mungkin sih. Dalam perawatan di ikan, keberhasilan kita salah satunya menggunakan media ikan mujair. Jadi setelah ada sekitar penelitian, lendir mujair itu bisa mensterilkan air. Jadi kualitas air akan bagus menggunakan lendir mujair. Cuman di sini kekurangan dari mujair ini, populasi dia lebih cepat daripada ikan koi. Jadi populasi dia semakin tinggi, ikan koinya jumlahnya segitu-gitu aja. Akhirnya kita harus rajin-rajin membersihkan ikan mujair, mengurangi populasinya agar pertumbuhan ikan koinya bagus, warnanya bagus, dan ikan mujairnya tetap sesuai fungsinya untuk menjernihkan air, mengatur pola air untuk, jadi kalau di air itu bukan masalah bersih kotor, tapi kualitas airnya bagus. Kalau untuk di alam ini kebetulan matahari, jadi matahari itu bisa membantu metabolisme organisme di dalam air, ganggang hijau, jadi itu sangat penting untuk warna dari koi segala macam, untuk pertumbuhan juga bagus. Berarti harus sering kena matahari. Betul. Nah, karena musim hujan gimana? Karena ketika musim hujan itu perawatannya treatmentnya akan berbeda. Salah satunya di musim hujan ketemu kemarau itu kita anggap pancaroba. Nah, ketika masa-masa itu ada perubahan panas ke dingin, dingin ke panas. Nanti ikan kan banyak yang sakit. Karena kita menggunakan mujair, salah satunya itu menjadi media alternatif kita untuk menanggulangi kematian massal dan gagal panen. Dan salah satunya untuk kematian massal karena gara-gara pancaroba, kita harus lebih ke tindakan preventifnya adalah ikan sebelum masuk ke pancaroba, ikan itu harus dikasih makannya full. Jadi staminanya akan lebih terjaga. Jadi biar kematiannya nggak terlalu massal. Sebenarnya teknologi itu diciptain, pertama kita garis besarnya adalah ikan ini adalah hewan berdarah dingin. Kenapa ada pemanas, ada pendingin? Satu, pemanas itu butuhnya untuk, contoh saya menggunakan jam-jam 9-10 karena suhu air di dalam air itu dia hangat, panas. Dia membantu metabolisme pakan. Jadi kalau pakan yang metabolismenya 100% bisa diurai dan bisa menjadi grow, warna segala macam, lebih maksimal lah. Kalau enggak di hujan-hujan kita kasih makan, dia tetap makan, cuman mengurai makanan di dalam perutnya itu nggak kurang maksimal. Jadinya ikannya nggak cepat besar, terus hasilnya juga nggak maksimal.